Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Satya Lestari, mahasiswi program studi farmasi Universitas 19 November Kolaka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar dan mekanisme pengendalian mikroorganisme serta isolasi bakteri dan identifikasi bakteri. Adapun pengertian dari pengendalian mikroba sendiri merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba serta memperkecil kerugiannya. Mikroba selain memberikan keuntungan juga dapat memberikan kerugian pada manusia berupa penyakit atau racun. Pengendalian mikroba ini bertujuan untuk mencegah dari infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang telah terinfeksi dan mencegah pembusukan serta pengerusakan bahan oleh mikroorganisme tersebut. Tujuan utama pengendalian mikroorganisme ini ada 3. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Yang kedua, membasmi mikroorganisme pada inang yang telah terinfeksi. Yang ketiga, mencegah pembusukan dan pengerusakan bahan oleh mikroorganisme. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme ini pada prinsipnya yaitu untuk menghambat dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Pengendalian mikroba ini didasari atas 2 hal. Yang pertama, membunuh mikroorganisme dan yang kedua, menghambat pertumbuhan mikroorganismenya. Adapun metode untuk mengendalikan mikroorganisme yaitu ada 3 cara. Yang pertama, pengendalian mikroorganisme dengan bahan kimia. Yang kedua, pengendalian mikroorganisme dengan suhu. Dan yang ketiga, pengendalian mikroorganisme dengan metode filtrasi. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia. Ada 4 macam. Yang pertama itu ada konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi maka efektivitasnya akan semakin meningkat. Yang kedua itu ada waktu kontak. Semakin lama bahan tersebut kontak dengan bahan yang disterilkan maka hasilnya akan semakin baik. Yang ketiga, sifat dan jenis mikroba. Mikroba yang berkapsul dan berspora akan lebih rentan dibandingkan yang tidak berkapsul dan juga tidak berspora. Yang terakhir ada bahan organik dan ekstra. Adanya bahan-bahan organik dapat menurunkan efektivitas agen kimia. Metode pengendalian mikroba dengan bahan kimia ini ada 3 macam. Yang pertama, antimikroba. Antimikroba adalah suatu substansi atau zat-zat kimia yang diperoleh atau dibentuk, dihasilkan oleh mikroorganisme dan zat-zat dalam jumlah sedikit mempunyai daya hambat kegiatan mikroorganisme yang lain. Yang kedua, ada antiseptik. Antiseptik adalah zat yang biasanya digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme berbahaya yang terdapat pada permukaan tubuh luar makhluk hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Yang terakhir ada desinfektan. Desinfektan sendiri merupakan suatu bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi dengan membunuh jasad renik, terutama pada benda mati. Selanjutnya ada metode pengendalian mikroba dengan suhu. Yang pertama, tindalisasi. Tindalisasi adalah pemanasan yang dilakukan biasanya pada makanan dan minuman kaleng. Tindalisasi dapat membunuh sel-sel vegetatif sekaligus spora mikroba tanpa merusak zat-zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang diproses. Suhu pemanasan adalah 65 derajat Celcius selama 30 menit dalam waktu 3 hari berturut-turut. Yang kedua ada pasteurisasi. Pasteurisasi ini sendiri merupakan proses pembunuhan mikroba patogen dengan suhu yang terkendali berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe patogen yang paling resisten untuk dibasmi. Dalam proses pasteurisasi ini yang terbunuh hanyalah bakteri patogen dan bakteri penyebab kebusukan, namun tidak pada bakteri lainnya. Pasteurisasi biasanya dilakukan untuk susu, anggur, dan makanan asam lainnya. Untuk suhu pemanasannya yaitu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya ada boiling. Boiling sendiri merupakan pemanasan dengan cara merebus bahan yang akan disterilkan pada suhu 100 derajat Celcius. Waktunya yaitu 10-15 menit. Boiling dapat membunuh sel vegetatif bakteri
yang patogen maupun non-patogen. Namun, spora pada beberapa virus masih dapat hidup. Biasanya dilakukan pada alat-alat kedokteran, dokter gigi, alat suntik, pipet, dan lain sebagainya. Kemudian ada red heating, di mana red heating merupakan pemanasan langsung di atas api Bunsen atau pembakar spiritus sampai berpijat berwarna merah. Biasanya digunakan untuk mensterilkan alat yang sederhana seperti jarum OC. Kemudian ada flaming. Flaming sendiri merupakan pembakaran langsung alat-alat laboratorium di atas pembakaran Bunsen dengan menggunakan alkohol atau spiritus tanpa terjadinya pemijaran. Untuk metode selanjutnya yaitu metode pengendalian mikroba dengan filtrasi. Filtrasi sendiri merupakan penyaringan yang dapat membunuh mikroba hingga mikroba yang dikandung dapat dipisahkan secara fisika. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 pada tahun 1995, filtrasi ini tidak membunuh mikroba tetapi hanya memisahkan mikroba tersebut. Untuk metode pengendalian mikroba dengan filtrasi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, filter bakteriologis dan filter udara, di mana filter bakteriologis ini digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan. Contohnya yaitu larutan gula, serum, antibiotik, antioksida, dan lain sebagainya. Filter udara berefisiensikan tinggi untuk menyaring udara yang berisikan partikel, memungkinkannya dialirkan udara bersih ke dalam ruangan tertutup dengan aliran udara laminar. Filter bakteriologis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, filter membran, berkevel, dan sinteret gelas kaca. Untuk filter membran merupakan suatu teknik pemisahan campuran dua atau lebih komponen tanpa menggunakan panas. Filtrasi dengan membran dapat memisahkan makromolekul dan koloid dalam larutan. Pori yang berbeda diantaranya yaitu membran mikrofiltrasi mempunyai diameter pori 0,1 nanometer. Yang kedua, membran ultrafiltrasi mempunyai diameter pori 0,001 nanometer. Dan yang ketiga, membran reverse osmosis mempunyai diameter pori 0,0001 nanometer. Berkevel sendiri merupakan filter air yang terbuat dari tanah diatom atau Kieselguhr, mempunyai porositas bervariasi yaitu kasar, normal, dan halus. Alat ini terdiri dari dua bagian, logam atau plastik silinder yang di atas memiliki tutup dan dapat diisi air murni atau larutan, dan di bagian bawah memiliki satu lubang kolom porselen. Filter larutan dipaksa melalui filter oleh gravitasi kemudian menetes ke bagian yang lebih rendah. Berkevel filter dapat menyaring 100% partikel di atas 0,9 mikrometer dan 90% partikel di atas 0,5 mikrometer. Dan untuk sinteret glass filter merupakan alat filtrasi yang dapat menggantikan kertas saring dengan lebih baik. Porositasnya cukup bervariasi, yaitu dari 0 sampai 5, di mana 0 memiliki pori 160 sampai 250 mikrometer, sehingga larutan akan melewati dengan cepat dan beberapa padatan halus akan terlewat, sedangkan porositas 5 memiliki ukuran pori 4 sampai sehingga padatan ultrafine tidak akan lewat. Nah, prinsip kerjanya ini menggunakan pompa vakum. Prinsip kerja dari laminar airflow yaitu menghirup udara dari luar, kemudian dilakukan pemprosesan hingga bersih dengan penyaringan dan dihembuskan ke dalam ruangan laminar air. Hal ini dilakukan agar wilayah kerja terbebas dari debu, kotoran, spora. Pengguna bisa merasa aman dari paparan bakteri atau mikroorganisme yang mungkin saja berbahaya atau partikel lainnya yang tidak diharapkan. Kemudian ada isolasi bakteri. Isolasi adalah mengambil mikroorganisme yang terdapat di dalam dan membunuhnya dalam suatu medium buatan. Menurut Cappuccino dan Sherman pada tahun 1987, teknik isolasi bakteri yang digunakan yaitu dengan dilution method. Untuk teknik isolasi bakteri ini ada 4 macam. Yang pertama, metode cawan.
Prinsip metode ini yaitu mendapatkan koloni yang benar-benar terpisah dari koloni yang lain, sehingga mempermudahkan proses isolasi. Cara ini dilakukan dengan menggoreskan OC pada cawan Petri berisikan media steril. Nah, yang kedua ada metode cawan sebar. Teknik yang digunakan di sini yaitu menumbuhkan mikroorganisme di dalam media dengan cara menuangkan stok kultur bakteri atau menghapuskannya di atas media yang telah memadat. Nah, metode ketiga yaitu metode tuang. Teknik yang digunakan yaitu menumbuhkan mikroorganisme di dalam media dengan cara mencampurkan media yang masih cair dengan stok kultur bakteri, sehingga sel-sel tersebut akan tersebar merata dan diam dengan baik di permukaan atau di dalamnya. Kemudian yang keempat ada teknik pengenceran. Tujuan dari teknik ini adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga akan lebih mudah penanganannya atau pemindahannya ke tabung atau cawan. Untuk identifikasi bakteri merupakan upaya untuk mengetahui nama suatu makhluk hidup dalam suatu kelompok tertentu berdasarkan karakteristik, persamaan, dan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup tersebut. Identifikasi mikroba dapat dilakukan dengan dua pengamatan, yaitu pengamatan secara morfologi dan fisiologi. Nah, untuk pengamatan morfologi koloni bakteri dilakukan setelah mendapatkan biakan murni. Pengamatan ini meliputi warna, bentuk, tepian koloni, elevensi atau permukaan koloni, dan struktur koloni. Yang kedua ada permukaan gram, bertujuan untuk menentukan apakah bakteri tersebut termasuk ke dalam bakteri gram positif atau kelompok gram negatif. Cara kerja dari pewarnaan gram yaitu suspensikan bakteri dengan OC, kemudian letakkan pada objek dan difiksasi. Tetesi dengan larutan gram A yang mengandung kristal violet, kemudian tetesi dengan larutan gram B yang mengandung lugol, tetesi dengan larutan gram C yang mengandung alkohol, dan yang terakhir tetesi dengan gram D yang mengandung sopranin. Nah, uji katalase ini bertujuan untuk mengetahui sifat bakteri dalam menghasilkan enzim katalase. Cara kerja dari uji katalase yaitu melarutkan hidrogen peroksida 3% diteteskan pada objek, kemudian suspensikan koloni bakteri dengan OC. Uji oksidase bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya enzim oksidase pada bakteri dengan menggunakan paper oksidase, yang dapat dilihat perubahan warna yang terjadi pada paper oksidase tersebut. Uji oksidatif atau fermentatif medium bertujuan untuk mengetahui sifat oksidasi atau fermentasi bakteri terhadap glukosa dengan menggunakan dua tabung media yang salah satunya ditutup dengan parafin, sehingga diharapkan di dalam media tidak terdapat udara yang akan mendukung terjadinya fermentasi. Motilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri tersebut motil atau tidak dan mengetahui produksi indol dari triptofen. Uji ini menggunakan MIO atau motility indole ornithine. Nah, uji triple sugar iron agar bertujuan untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan kemampuan memecahkan dekstrosa, laktosa, sukrosa, dan pembebasan sulfida. Selain itu, uji tesia berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri tersebut akan menghasilkan gas hidroksida sulfur atau tidak. Media yang digunakan mempunyai dua bagian, yaitu selan atau miring dan bat atau tusuk. Kemudian ada uji gula, bertujuan untuk mendeterminasi kemampuan bakteri dan mendegradasikan gula dan menghasilkan asam organik yang berasal dari tiap-tiap jenis gula, yaitu glukosa, sukrosa, maltosa, arabinosa, matinol, dan inositol. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.